saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang media dan keluarga bagian ketiga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pas itu kita telah berbincang-bincang mengenai topik media dan keluarga untuk sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Pada kali ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan perbincangan kita. Dan perbincangan terakhir kita itu berakhir sebelumnya pada topik pengaruh negatif media bagi orang-orang dewasa. Dan Bapak sudah menyebutkan salah satunya adalah konsumtif dan pasif statis. Kemudian Bapak juga melanjutkan ada efek juga menjadikan orang-orang Kristen menjadi orang Kristen sekuler dan duniawi. Dan terakhir Bapak sempat mengulas mengenai kecanduan. Ternyata ada rasa penyesalan Pak ya di dalam gejala kecanduan ini. Betul. Ada titik tertentu orang sudah merasa terganggu. Bahwa hidupnya terganggu gara-gara media. Tetapi dia ternyata penyesalan itu tidak bisa berwujud dalam bentuk perubahan perilaku yang nyata. Jadi penyesalan yang selalu gagal itu sudah bisa dikategorikan salah satu ciri kecanduan nih Pak. Betul. Baik Pak, kalau yang keempat apa Pak? Yang keempat, mulai merasakan tidak nyaman, galau, murung, cepat tersinggung ketika berusaha stop memakai, stop menggunakan media. Jadi memang salah satu cirinya, oke, aku harus berhenti, aku harus bertobat, aku harus lepaskan ikatan dari televisi ini, aku harus lepaskan ikatan dari penggunaan internet yang tanpa batas ini, aku harus lepaskan dari ikatan dengan penggunaan gadget yang sudah keterlaluan ini. Tapi ketika dia berhenti, gelisah, galau. Itu mirip dengan ketika orang mengalami putus obat dari alkohol atau putus obat-obatan terlarang. Ketika dia putus minum alkohol, putus memakai rokok, putus menghentikan memakai jarum suntik dalam sekian jam, sekian mungkin tidak sampai 1 hari, galau, gelisah, atau istilahnya sakau, sakit, aduh badanku nggak enak, perasaanku gelisah, kepalaku pusing, melakukan apa-apa serba tidak enak lah. Kondisi inilah menunjukkan gejala ketika orang putus dari sumber kecanduan itu, dan itu mengalami kondisi yang tidak nyaman. Kalau mendengar penjelasan Bapak dari poin 1 sampai poin 4, memang kelihatannya ini mirip gejala kecanduan pada umumnya, misalnya terhadap alkohol atau penggunaan obat-obatan terlarang, Pak ya? Iya, betul. Tetapi ini objeknya berbeda, ini objeknya media di sini. Betul. Kenapa kalau poin yang kelima itu apa, Pak? Jadi pemakaian media itu telah membawa risiko hilangnya relasi yang berarti, hilangnya bahkan pekerjaan, atau hilangnya kesempatan studi, kesempatan meraih prestasi dalam sekolahnya, kesempatan untuk mengembangkan karirnya. Jadi bukan sekedar lagi media itu mengisi waktu luang, tetapi bahkan menggerus waktu-waktu produktif dia di dalam belajar, dalam studi, dalam karir, pekerjaan, termasuk di dalam memelihara dan mengembangkan relasi dengan pasangan hidupnya, dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan sahabat-sahabatnya. Ketika sudah mengalami gangguan-gangguan tersebut begitu parah, itu salah satu tanda nyata bahwa orang itu mengalami kecanduan, dalam ini kecanduan media. Oh, jadi bisa dalam konkretnya itu misalnya kalau dia seorang pelajar atau dia seorang mahasiswa, dia sampai putus sekolah atau putus kuliahnya begitu Pak? Ya bisa, karena itu tadi tidak naik kelas, DO, karena prestasi studinya anjlok, tugas-tugas sekolahnya, tugas-tugas kuliahnya dia abaikan, terlambat dan sebagainya, sehingga akhirnya mengakibatkan mendapatkan konsekuensi yang serius, yaitu dari sifatnya tidak naik kelas, nilainya tidak bagus, bahkan sampai di DO. Kalau untuk konteks misalnya orang yang bekerja Pak, apakah mungkin sampai dia rela meninggalkan jam kerjanya hanya untuk misalnya mengakses media? Bisa demikian. Jadi dia mulai mengabaikan datang terlambat, atau ketika di tempat kerja, waktu yang mestinya digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas kantornya atau tugas-tugas di mana dia bekerja, dia malah mencuri-curi waktu, ya nonton, memperbarui status media sosialnya, menjawab, mengirim gambar-gambar, mengirim kalimat-kalimat. Jadi sambil bekerja, sambil dia buka jejaring sosialnya,
merespon. Nah, ini sudah menimbulkan gangguan sampai mungkin akhirnya pimpinannya marah, mendapatkan sanksi surat peringatan pertama, kedua, bahkan mungkin sampai itu tadi diskorsing dan dikeluarkan. Dan ini memang berkaitan dengan poin sebelumnya Pak ya, kalau dihentikan dia seperti sakau, dia gelisah, dia nggak bisa mengendalikan diri. Betul. Baik Pak. Nah kalau poin yang ke-6 atau poin yang terakhir itu apa Pak? Yang keenam, gejala kecanduan media ditandai di mana media itu sebenarnya sesungguhnya digunakan untuk melarikan diri dari masalah-masalah atau meredakan perasaan-perasaan negatif seperti rasa bersalah, cemas, depresi, rasa kehampaan dan kekosongan dalam jiwanya. Jadi ada masalah-masalah yang menjadi pelarian ini Pak? Betul, jadi sesungguhnya kalau saya menemukan dalam pengamatan, perjumpaan dengan beberapa orang yang mengalami kecanduan media, sebenarnya di balik itu mereka mengalami masalah yang lain. Kekosongan dalam hal relasi yang bermakna, tidak punya sahabat dan merasa kurang diterima, dimengerti, kurang punya relasi yang berarti bagi dirinya. Akhirnya dia larinya kepada dunia maya, melarikan diri merasa punya banyak teman karena punya banyak follower, misalnya di media sosialnya. Atau dia lari dari rasa sakitnya dengan menggemari tayangan-tayangan televisi, film-film tertentu, koleksi, menonton berjam-jam untuk melupakan sesaat dari rasa kegalauan, kegelisahan, dan depresi dalam dirinya. Apakah disadari Pak orang yang mengalami kecanduan ini bahwa dia punya masalah itu? Mungkin awalnya tidak menyadari. Ya pokoknya aku nggak enak nonton. Tapi kalau digali lebih lanjut, dia baru menyadari, iya sebenarnya saya nggak puas dengan yang saya lakukan dengan banyak jam di depan televisi, banyak jam untuk media sosial, banyak jam untuk bermain-main dengan gadget, dengan game online misalnya. Sebenarnya saya nggak suka, tapi saya lakukan. Kenapa? Ya, saya sebenarnya merasa kalau saya kembali ke dunia nyata, saya menemukan saya sebenarnya punya rasa tertekan, rasa bermasalah. Dan itu saya coba selamurkan, saya tutupi, saya kelabui dengan bentuk-bentuk kegiatan dengan media itu tadi. Oke. Nah, dari poin 1, 2, dan 3, yaitu mengenai pengaruh negatif, Bapak sudah menjelaskan tentang konsumtif pasif statis, Kristen sekuler, dan yang sekarang kecanduan. Apakah ada lagi yang mau Bapak tambahkan terkait 3 poin ini, Pak? Ya, memang begini Pak Indra, untuk lebih memperjelas, ada sebuah survei yang dilakukan di Amerika Serikat, dan sekalipun di Amerika Serikat, saya pikir ini masih bisa menggambarkan ya kondisi di Indonesia, di mana ditemukan dalam sebuah survei di Amerika Serikat, 63% orang itu ternyata sering menonton televisi sambil makan malam. Jadi sambil makan malam, nonton televisi. 63%. Di atas 50%. Termasuk di antara 63% itu 76% itu berusia 8 tahun sampai 24 tahun. Wow. Itu berarti kan usia anak dan usia remaja ataupun dewasa awal. 76% ini adalah orang-orang dengan usia ini. Jadi menunjukkan sebuah tren di mana orang-orang muda termasuk anak-anak sudah menjadikan televisi itu sebagai bagian dari kesehariannya dalam hal minimal kalau di sini soal makan malam ditemani oleh televisi, bukan ditemani oleh keluarganya. Kemudian angka yang lain, survei yang sama menemukan bahwa 29% orang jatuh tertidur dengan TV tetap menyala. Wow. Bayangkan ya, jadi dia mungkin merasa jenuh, gelisah, tidak nyaman, akhirnya larinya ke televisi dan dihidupkan terus, sampai dia ngantuk tetap dinyalakan sampai akhirnya tertidur, sementara televisinya tetap menyala. Bahkan mungkin kita pernah menyaksikan atau mungkin mengalami TV-nya sudah blur gitu ya, suara meresek gitu, ditemani dengan suara meresek itu kita tidurnya nyenyak. Sampai kemudian kita terbangun baru sadar, televisinya semalam itu belum dimatikan. Atau mungkin terbangun karena apa? Sudah muncul berita TV pagi, jam 5 pagi, jam 6 pagi sudah ramai lagi. Jadi televisi itu menjadi sebenarnya sumber ketentraman jiwa kita, secara palsu. Terakhir datanya adalah 42% orang ditemukan menyalakan televisi setiap kali memasuki ruangan rumahnya. Jadi begitu masuk nggak nyaman kalau nggak hidupkan televisi, padahal belum tentu dia menonton. Jadi dia merasa nyaman eksis di rumahnya kalau mendengar keramaian hiruk pikuk kebisingan televisi, sekalipun kembali dia nggak menonton acara itu. Tapi suara itu bikin dia teduh. Ini kan menunjukkan sebuah bentuk-bentuk sebenarnya tanda-tanda yang mengarah kepada gejala kecanduan televisi atau kecanduan media.
Nah ini survei di Amerika Serikat Pak ya? Iya. Tapi tampaknya juga banyak terjadi di masyarakat Ya, Indonesia. ya. Kalau boleh cerita, saya sendiri di masa kecil mengalami situasi seperti ini. Jadi di mana televisi itu tetap nyala, sekalipun kami nggak menonton. Kami aktivitas di ruang masing-masing, mungkin di dapur, di ruang makan. Kadang kami nggak nonton pun televisi nyala. Kan itu jadi anggota keluarga yang kesekian. Misalnya kami adalah 4 bersaudara dengan 2 orang tua, ayah dan ibu. Televisi boleh katakan menjadi anggota keluarga yang ke-7 yang tidak hadir, yang tidak disadari hadir secara nyata, tetapi diakui kepentingannya bagi hidup kami. Ini menjadi bentuk yang sebenarnya kurang sehat, sehingga saya sendiri harus berproses tersendiri ketika menginjak usia dewasa untuk bagaimana berkata tidak dan membatasi diri dari pola-pola yang mengarah kepada kecanduan media ini. Bahkan banyak rumah tangga yang sekarang sudah memiliki televisi dengan jumlah yang lebih dari satu. Ya. Jadi ada kalanya seorang itu sampai punya 2 televisi ditumpuk. Jadi dia bisa gonta-ganti channel, bukan sekedar gonta-ganti, tapi atas untuk channel ini, bahwa channel ini itu pun mau sudah diganti. Jadi sambil nontonnya tuh mata tertuju pada 2 televisi. Itu pun di tiap kamar. Jadi itu baru 1 orang. Belum anggota keluarga di kamarnya punya televisi yang lain. Jadi satu rumah bisa jadi mungkin 5 sampai mungkin ekstrimnya misalnya 5 anggota keluarga atau 7, jadi 10 televisi. Inilah sebuah hal yang sebenarnya bikin hati kita seharusnya merasa miris dengan fenomena seperti ini. Nah, kemirisan ini mungkin masuk dalam pengaruh negatif yang keempat ya Pak ya? Ya. Jadi yang keempat ini adalah dampak negatif dari media. Itu adalah memiskinkan relasi keluarga. Jadi relasi keluarga ini digerus. Nah, boleh saya sebutkan sebuah data, yaitu di mana ditemukan ibu yang bekerja di luar rumah, itu ternyata rata-rata hanya memberi waktu 11 menit untuk anaknya. Jadi 11 menit itu waktu di mana berinteraksi ya, membacakan buku, bercakap-cakap antara ibu dengan anaknya, atau bermain bersama. Itu kalau dihitung rata-rata 11 menit. Per hari. Dan ibu yang bekerja di rumah, maksudnya bekerja rumah tangga, ibu yang adalah rumah tangga, jadi tidak bekerja di luar, ternyata tidak jauh lebih baik. Hanya 30 menit waktu yang di mana dia berinteraksi langsung dengan anaknya, baik bermain, membacakan buku, bercakap-cakap. Jadi ini sebuah kondisi yang nyata. Jadi waktu ibu itu lebih banyak habis untuk media televisi? Ya, ditemukan akhirnya memang waktu dia sudah di rumah, mungkin bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, tetapi sesungguhnya sebagian waktunya itu untuk media, khususnya untuk televisi. Kalau dengan ayah bagaimana Pak? Kalau dengan ayah ditemukan hanya 8 menit untuk anak. Dan kalau anaknya sudah menginjak usia SMP, SMA, atau usia remaja, itu hanya 5 menit. Aduh. Ya, jadi ayah itu rupanya memang secara alami bukan ayah yang relasional. Dia berpikir aku hadir secara fisik saja cukup, secara ekonomi. Secara fungsional. Ya, aku bekerja, oke, sudah itu menunjukkan tanggung jawabku. Aku bawa uang, bawa makanan, nyekolahkan di sekolah yang bagus, sudah cukup. Ngomong dengan anak, itu kan tugasnya ibunya anak-anak. Bukan tugasnya saya sebagai bapaknya anak-anak. Padahal bapak punya pengaruh besar kehadirannya dia secara psikis dan emosional bagi anaknya. Tapi kemudian tanpa disadari diabaikan. Selain udah salah paradigma dari awal, ditambah pengaruh media, makin memperburuk relasi ayah dengan anak ya Pak? Iya. Kalau dengan anak sendiri bagaimana Pak relasi? Jadi memang akhirnya situasi ini membuat anak-anak tumbuh dengan media. Jadi orang tua rupanya begini, karena dia sama-sama merasa sibuk bekerja ya. Akhirnya udahlah saya berikan televisi, udahlah saya berikan komputer, udahlah saya sambungkan dengan internet, saya berikan game-game yang baik, dia bisa mainkan di rumah. Itu sudah menunjukkan kasih sayang saya bagi anak saya. Itu yang membuat sejak kecil sebenarnya anak diasuh punya orang tua yang lain, yaitu media. Akhirnya memang terciptalah sebuah moto tanpa sadar bagi sang anak sejak dia balita sampai kemudian masuki remaja. Mungkin kira-kira motonya seperti ini ya. Media itu bikin happy, tapi orang tua bikin boring ya. Membosankan. Kelompok sebaya teman-temanku di sekolah, teman-teman mainku bikin happy, tapi waktu bersama keluarga bikin stres. Kenapa? Karena orang tuaku kan bisa menuntut. Ayo kamu kerjakan PR. Yang bersih dong. Jangan makan sembarangan. Kamu lakukan ini. Jadi orang tua menghadik, menuntut. Sementara media, televisi, komputer, game kan tidak pernah menuntut. Bahkan melayani kemauan anak-anak tersebut. Demikian juga teman-teman sebaya. Satu selera, satu pengertian, satu maksud. Sementara acara keluarga. Makan di rumah.
acara makan di tempat luar rumah, liburan di masa bulan Juni, Juli, itu kan kadang liburan iya, pergi tempat yang jauh, iya, nyaman, bagus, tapi ada konflik-konflik, ada gesekan-gesekan, sehingga acara bersama orang tua dan keluarga itu nggak menyenangkan buat anak-anak. Lebih baik main dengan teman-temannya sendiri. Nah inilah sebuah kondisi bahwa memang media itu bisa memiskinkan relasi keluarga. Dan boleh juga dikatakan anak-anak seolah-olah merasa dirinya adalah yatim piatu secara psikis ya Pak? Iya benar, tepat Pak Indra. Itu istilah yang sangat tajam, tapi itulah realitas kita. Jadi orang tua ada, papa, mama, ayah itu ada secara fisik. Bahkan dalam satu rumah, kesan ada foto keluarganya, kita ngomong, wah ini keluarga yang harmonis. Keluarga yang berbahagia, ganteng-ganteng, cantik-cantik seperti ayah dan ibunya, fotonya manis dan sebagainya, sekolahnya berhasil. Tapi kalau kita selidiki lebih jauh, ternyata anak dibesarkan secara psikis dan emosional tanpa orang tua. Tapi Pak, apakah dengan demikian anak itu sebenarnya mendapatkan kebahagiaan Pak, meskipun lewat media? Iya, survei memperlihatkan anak-anak demikian tidak pernah bahagia dengan media. Jadi media itu lebih menimbulkan kesenangan yang semu, yang sementara. Anak-anak ini sesungguhnya menjadi anak-anak remaja-remaja dan kemudian menjadi orang-orang dewasa yang merasa kesepian. Karena pada dasarnya memang ini Pak Indra ya, manusia diciptakan bukan untuk media. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial oleh Tuhan. Berelasi dengan sesama manusia. Terlebih berelasi dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, dalam hubungan yang penuh kasih, penuh perhatian, kata-kata positif, penerimaan, dan saling mengembangkan pada hal-hal yang baik sebagaimana yang Allah maksudkan. Relasi sosial yang paling primer itu kan justru dalam keluarga ya Pak? Betul. Jadi ini sebuah ironi sebenarnya, bertambahnya keberhasilan secara ekonomi tidak serta-merta membuat keluarga bahagia. Fakta yang sangat menarik sekaligus memprihatinkan Pak. Iya. Bahkan mungkin bisa katakan keluarga yang kesannya di luar tidak bahagia, kok pas-pasan ya, kok ekonominya minim ya, nggak bisa liburan ke luar negeri seperti kami, kok nggak punya mobil yang mewah seperti kami, sekolahnya sekolah biasa, bukan sekolah yang elit, wah kasihan ya. Tapi kemudian kalau digali lebih lanjut, mereka justru adalah keluarga yang bahagia. Kenapa? Mungkin nggak gegap gembita dari segi materi, dari yang tampak di luar, tanpa kaya dalam relasi, kaya dalam kasih sayang satu sama lain. Inilah keluarga yang bahagia. Dan itu tidak ternilai ya Pak ya? Betul. Oke Pak, kalau tadi kita sudah membahas tentang orang tua dan anak, kalau sesama orang tua atau dalam konteks pasangan, pengaruhnya bagaimana? Iya, jadi memang ditemukan tentang pasangan ini, ditemukan juga dalam sebuah survei bahwa 50% keluarga itu merasa mereka kekurangan waktu dengan pasangannya, baik terhadap istrinya atau terhadap suaminya. Tapi survei yang sama menemukan mereka ternyata menghabiskan waktu yang cukup banyak dengan televisi dan media lainnya. Ini sebuah kondisi yang kontradiktif. Satu sisi kurang waktu dengan pasangan, kurang waktu ngobrol, kurang waktu untuk saling memperhatikan, saling mengisi satu sama lain, tapi ternyata mereka punya waktu yang berlimpah untuk gadget, untuk media-media, untuk teknologi media yang mereka gunakan. Oke Pak. Jadi bisa dikatakan memang televisi dan teknologi media itu menjadi pengganti keintiman antar pasangan ataupun antara orang tua dan anak. Nah Pak, kalau begitu bagaimana Bapak menanggapi hal ini Pak, di mana media teknologi tinggi ternyata menjadi ancaman bagi komunikasi keluarga yang berteknologi rendah? Ya, jadi memang ini menjadi ancaman yang nyata Pak Indra, di mana sebuah penelitian membandingkan antara tahun 1965 dengan tahun 1990. Jadi dalam rentang 25 tahun ditemukan bahwa ternyata waktu yang dihabiskan para orang tua dengan anak-anak mereka berkurang sebanyak 40%. Dari tahun 65 dibandingkan tahun 90, 25 tahun kemudian, waktu bersama anak itu ternyata berkurang sampai 40%. Kemudian ditambah lagi penelitian yang lain menunjukkan meningkatnya kegiatan menonton televisi itu akan mengurangi 40% percakapan selama kegiatan tersebut dibandingkan kegiatan keluarga lainnya. Jadi memang selama ini tercipta ini Pak Indra, sebuah keyakinan televisi pemersatu keluarga.
bahwa lewat teknologi media hubungan keluarga satu dengan yang lainnya semakin dekat. Tapi ternyata nggak demikian. Memang waktu kita nonton televisi bersama-sama ya, TV keluarga, ini akan acara televisi keluarga, papa, mama, dan anak-anak bisa nonton bareng. Kan kami kan sambil ngobrol, tertawa, bergurau, membahas sambil nonton acara televisi itu. Tapi sesungguhnya percakapan yang terjadi itu sebenarnya percakapan yang dangkal. Dan itu 40% lebih rendah daripada kalau mereka melakukan kegiatan lain. Misalnya masak bersama, bersih-bersih rumah bersama. Itu jauh waktunya lebih banyak digunakan untuk dialog komunikasi yang membangun. Daripada kalau itu menonton televisi bersama. Oke Pak, jadi seolah-olah kelihatannya akrab di depan televisi, tetapi sebenarnya dangkal ya Pak ya? Betul, betul. Nah Pak, ada peribahasa yang berkata jauh di mata, dekat di hati. Tetapi kini yang terjadi adalah dekat di mata, jauh di hati. Iya betul Pak Indra ya. Jadi memang itu sebuah kenyataan ya. Bahwa seringkali kita merasa, enggak apa-apa berjauhan, yang penting kan dekat di hati. Tapi yang ironis, dengan teknologi itu menjauhkan orang-orang yang dekat di mata kita. Justru misalnya gambarannya yang mungkin kita sudah alami, kita saksikan, mungkin sudah dianggap umum ya, tampak saja itu sebuah ironi. Ayah sibuk dengan tabnya, ya, sang ibu dengan acara sinetron televisinya, sang anak dengan handphone, kemudian sang anak yang lain dengan gadget yang lain. Sama-sama satu rumah, satu ruangan, tapi masing-masing ternyata tidak ada relasi, tidak ada komunikasi. Jadi inilah sebuah kenyataan bahwa sebenarnya keluarga itu terancam hanya menjadi satu unit ekonomi saja. Berkumpul di seputar media dan sepertinya berpura-pura terikat satu sama lain dalam ikatan satu kasih dan komitmen. Tapi ternyata mereka semu, palsu, dangkal. Tidak ada relasi kasih, relasi sayang antara satu sama lainnya. Pak, kalau seperti itu halnya Pak, bukan hanya jumlah televisi yang bertambah di dalam keluarga, tetapi jumlah stasiun televisi juga terus meningkat Pak di Indonesia misalnya. Pandangan Bapak bagaimana Pak dengan keadaan seperti ini? Iya, justru itulah menjadi satu godaan ya, kita untuk semakin terikat dengan media, khususnya dengan televisi, apalagi dengan jejaring-jejaring sosial, jejaring-jejaring minat, grup-grup minat di dunia maya, di internet. Itu yang membuat semakin banyak potensi kita untuk tercabik-cabik antar satu sama lain. Bahkan ini akhirnya orang tanpa sadar, seringkali gini, dunia sekarang ini kan era globalisasi. Globalisasi itu adalah kita hidup dalam satu kampung global. Itu sebuah pernyataan yang keliru. Kampung itu kan menggambarkan relasi, interaksi. Sebenarnya bukan perkampungan global, tapi sebuah isolasi global. Misalnya, saya hobinya sepak bola. Saya akan buat grup, misalnya di BlackBerry, grup di jejaring lewat Android. Saya buat grup di dalam jejaring milis internet yang sama-sama minat sepak bola. Tapi untuk yang lain, saya nggak minat politik, saya nggak minat dunia sosial, ya saya nggak mau tahu. Ya memang saya terhubung dengan negara-negara lain, tapi hanya dengan satu minat sepak bola. Yang lain minat yang ini. Tanpa disadari, masyarakat kita disekat-sekat berdasarkan kelompok minat. Sekalipun globalisasi dengan negara lain, bangsa lain, tapi ternyata disekat-sekat minat dan tidak mau tahu satu sama lain. Dan ini sebuah erosi secara sosial. Iya Pak. Nah kalau penyekatan minat-minat seperti itu seolah-olah membuat orang berada di dalam sebuah komunitas yang seminat, seolah-olah dia kompak, seolah-olah dia sewarna, satu hobi, satu selera. Tetapi ternyata itu juga memiliki bahayanya sendiri ya Pak ya. Nah Betul, saya melihat salah satu bahaya yang bisa dimunculkan dalam kondisi seperti itu misalnya bahaya penipuan. Pandangan Bapak? Iya benar. Jadi memang salah satu bahaya lain yang perlu kita waspadai itu penipuan lewat perkembangan media. Jadi baru saja saya membaca ya di media massa, di surat kabar beberapa waktu lalu ada sebuah peristiwa yang cukup ironis di mana dikisahkan pekerja rumah tangga di sebuah rumah tangga itu dapat SMS. Anda beruntung mendapatkan mobil mewah dengan merek ini. Dan untuk itu silakan menghubungi nomor sekian. Karena pekerja rumah tangga ini orang yang sederhana secara pengetahuan, dia ladeni, dia telepon. Setelah ditelepon, dijawab oleh si penerima telepon itu, oh ibu, silakan ibu membayar uang sekian untuk pajak. Nanti mobil akan kami kirimkan. Wah ibu tuh kepingin kan, tapi nggak punya uang. Apa yang dia lakukan? Akhirnya dia mulai mencuri berlian dari
majikan di mana dia bekerja, tanpa majikannya tahu, akhirnya kok nggak ketahuan, dia tambah lagi sampai senilai 1 miliar. Berarti hilang. Dia jual, gadekan, dapatkan 100 juta. Dia kirim kepada si penipu itu. Jadi ini sebuah ironi, ternyata kemajuan teknologi, komunikasi, tanpa disertai kecerdasan pemahaman, maka justru menjadi ajang penipuan. Kasus yang lain seperti kita tahu, kasus beberapa orang mengalami tindak pelecehan seksual lewat teman Facebook, teman jejaring sosial, bertemu, tapi akhirnya diperlakukan dengan buruk. Kasus yang lain penipuan di luar negeri, pacaran lewat dunia media, tidak pernah ketemu, merasa intim, mesra lewat media, lewat mungkin Skype ya, telekonferensi semacam itu, tapi kemudian pada titik tertentu orang di negara lain itu minta kiriman uang, alasannya tidak ada uang, kehilangan, kerampokan, dikirimlah sekian puluh, sekian ratus dolar, sampai kemudian ternyata putus kontak dan baru sadarlah gadis-gadis Indonesia itu bahwa dirinya ternyata ditipu. Nah, penipuan ini kan seolah-olah awalnya dimulai seolah-olah hubungan ini baik gitu Pak ya. Betul. Tapi ternyata dimanipulasi dan dimangsa pada akhirnya. Betul. Nah Pak, di akhir sesi ini apa pesan firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Saya bacakan dari Kolose pasal 3 ayat 12 dan ayat 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Teks firman Tuhan ini menegaskan bahwa manusia itu membutuhkan kasih satu sama lain. Kasih inilah yang menjadi yang utama. Lewat kasih inilah orang saling memperhatikan, saling melayani, saling mengerti. Jadi media tetap kita butuhkan. Tapi jangan lupa, media tidak pernah menggantikan kasih. Tidak pernah menggantikan relasi. Relasi jauh lebih penting daripada media. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindu Nata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang media dan keluarga bagian ketiga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat. Dapat dialamatkan ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.